tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi, mencintai, dan merawat, menyelamatkan, mengampuni semua manusia, bukan hanya orang yang sejak lahir Islam, tapi orang-orang yang juga berada di luar Islam. Itu sebabnya ada istilah mu'allaf, artinya hati yang dilembutkan, bukan orang yang pindah agama, bukan. Mu'allaf artinya hati orang dilembutkan. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia sudah bukan lagi mu'allaf, dia seorang muslimin. Jadi saya lebih senang dipanggil saudara seiman. Tapi gak apa-apa lah dipanggil mu'allaf juga gak apa-apa. Berkah lah, kita cari hikmahnya aja. Hikmah yang pertama adalah saya jadi tahu Allah itu ada. Dan Allah bukanlah seorang manusia. Allah adalah Allah yang satu, tidak bisa digambarkan, tidak punya bentuk, tidak bisa dibatasi oleh keberadaan atau eksistensi. Allah adalah Allah yang tak tergambarkan, dari ruang dan waktu terlepas, karena dia bukan terikat dengan dimensi. Manusia terikat dengan dimensi, kita 3 dimensi. Allah tidak bisa jadi manusia yang lahir tanggal 25 Desember. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena berarti Allah menciptakan Allah yang lain. Sedangkan Allah sendiri berfirman bahwa tidak ada yang lain selain aku. Hanya aku, sembahlah aku. Di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam kitab suci yang oleh saudara kita dipercaya sebagai kitab suci, saudaraku tersayang, Kristen dan Katolik itu, yang mempercayai bahwa tanggal 25 Desember itu Allah itu, Tuhan itu lahir. Ini saja sudah bertentangan dengan apa yang ditulis dalam Bible mereka sendiri. Bahwa di dalam Bible mereka dituliskan Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Langsung saja bilangan pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-19. Kalau ada di sana yang bisa buka internet, buka. Cocokkan itu. Jadi bukan kata saya, kata Bible, kata Alkitab. Orang Islam tidak pernah menjelek-jelekan, menghina, underestimate, insulting, merendahkan atau menghina iman kepercayaan saudara kita Kristen Katolik. Tidak pernah. Allah bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Artinya apa? Alkitab atau Bible-nya, kitab sucinya saudaraku Kristen dan Katolik itu sangat menjaga ayat ketiga surat Al-Ikhlas. Mereka sangat menjaga itu. Mereka takut bahwa ayat itu terkoyak. Ayat ketiga dari surat Al-Ikhlas, yeled, dalam bahasa Hebrunya yeled. Apa? Lam yalid itu kosakata yang feminin. Lam yalid wa lam yulad, satu akar kata, tapi yang satu di depan yalid, di belakang yulad. Alkitab begitu menjaga ayat-ayat suci Al-Quran, karena Alkitab bukanlah kitab suci yang dicontek, yang selama ini diklaim oleh saudara kita Kristen dan Katolik. Katanya Rasulullah Muhammad SAW mengcopy paste, mencontek Alkitab untuk jadinya Al-Quran. Enggak ada itu. Mereka sendiri dulu tahu bahwa cerita itu salah. Al-Quran bukan copy paste dari kitab ini, bukan. Kalau Al-Quran copy paste, orang-orang di sana akan berhenti merayakan Natal. Berhenti mereka merayakan Natal. Karena apa? Alkitab yang mereka pegang sebagai kitab suci mereka itu sebetulnya bukan kitab suci mereka. Saudaraku yang tersayang, Kristen dan Katolik tidak pernah punya kitab suci. Kitab suci hanya dimiliki oleh orang yang mengklaim dirinya sebagai bangsa Israel, bukan orang Yahudi ya. Sebagai penguatan kepada saudaraku, tidak ada yang bilang selamat Natal. Dan hal ini bukan gambaran intoleransi. Justru kita sayang kalau orang tidak bilang selamat Natal. Karena selamat Natal sudah tahu? Selamat Natal adalah dies, natalis, solis, invictum, deo. Dies, day, hari. Natalis, birth, born, bear, lahir. Solis, S-O-L-L-I-S, nama setan. Enggak, bukan bohongan. Silakan searching sendiri. Silakan googling sendiri. Ini saya dapat bukan di Google, jadi Google pasti benarkan itu. Dies natalis solis, setan. Invictum, uninfected, tidak bisa dibunuh. Immortal, kalau kamu main game tuh ada immortal, tidak bisa dibunuh. Deo, Tuhan. Jadi kalau antum mengucapkan selamat Natal, selamat ya, hari ini telah lahir Sol, setan itu, untuk menjadi Tuhan bagiku. Merry Christmas.
bukan Kristus. Yesus itu dipanggilnya Kristus. Itu saja sudah tanda bahwa yang lahir bukan dia. Merry Christmas, bukan Merry Kristus. Ayolah, hari Minggu ke gereja Sunday, S-U-N day, bukan S-O-N day, bukan, tapi S-U-N day. Sun itu artinya apa? Selamat. Antum menjadikan setan yang diangkat menjadi dewa matahari untuk antum juga setuju bahwa dia lahir menjadi Tuhan. Ustadz mohon maaf, Lukas pasal 1 ayat 26. Yesus tidak pernah lahir bulan Desember tanggal 25. Yesus lahir bulan April. Yang bilang siapa? Alkitab. Kitabnya. Bulan yang ke-6. Ya, kita simpan ya, bulan yang ke-6. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ya. Bulan yang ke-6 ya, kita simpan dulu ya. Ya, udah, hitung, yuk hitung. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Itu Jibril alaihissalam datang mengucapkan salam. Assalamualaikum Maria. Assalamualaikum Maria. Engkau akan mempunyai anak laki-laki. Maria bilang, iya belum ada suami, bagaimana punya anak? Gitu kan? Di Al-Quran gitu juga. Bagaimana punya anak, orang saya belum bersuami dan tidak ada laki-laki yang menyentuh aku. Bulan ke-7 datang lagi Gabriel itu, atau Jibril alaihissalam bilang, kun fa yakun. Maka jadilah janin Yesus itu. Tanpa suami, tanpa sperma, tanpa hubungan badan suami istri, jadi dia. Pada bulan berarti bulan Juli. Berarti usia kandungan 1 bulannya Yesus itu bulan Agustus. Kita hitung ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tuhannya orang Kristen prematur lahirnya. Di tengah udara dingin 4 derajat Celcius tengah malam, di tempat yang tidak hygiene, tidak bersih, kandang domba. Pasti ada domba. Ditaruh di tempat makan domba. Bersih enggak itu? Tidak. Apa yang akan terjadi dengan bayi Yesus itu? Mati dia. Tuhannya orang Kristen meninggal pada saat bayi, karena lahir umur 5 bulan. Kita terusin, apakah Yesus itu lahirnya prematur atau tidak? Ustadz terakhir Ustadz. Lukas pasal 2 ayat 6. Lukas pasal 2 ayat 6. Terakhir. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Nah, tiba waktu bersalin. Perempuan, para wanita yang hamil sudah waktunya bersalin itu usia kandungannya berapa Ustadz? Ustazah? 9 bulan 10 hari. Hitung yuk. Tadi kan sampai Desember 5. Desember, Januari, Februari, Maret, bulan April lahirnya. Bible yang bilang. Jadi sekarang saudara kita merayakan ulang tahunnya siapa? Ulang tahunnya setan. Namanya Sol. Ini bukan saya benci umat Kristen, bukan saya menghina, tidak. Bible yang bilang begitu. Ini aku sayang sama engkau. Aku cuma mau bilang, udah, jangan Natalan lagi tanggal 25 Desember. Itu bukan menyenangkan Yesus, bukan menyenangkan Isa alaihissalam, tapi engkau menyenangkan setan yang namanya Sol.